Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Puji Dewi Lestari, NIM 400305196501115. Jadi, pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang hasil pekerjaan saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Mekanika Rekayasa 3 yang diampu oleh dosen saya, Bapak Muhammad Nur Soleh, STMT yang terhormat. Langsung saja ya ke soal. Jadi saya dapat soal ini disuruh hitung dan gambarkan bidang DMN dengan metode cross. Jadi ada P1, P2, H1, dan H2, dan jarak-jaraknya. Antara jarak A ke B ke C, dan C ke D. Nah, jadi di sini tuh ada kode-kode unik gitu. Ada P1 itu dengan 3A dan H2 itu 1B, yaitu dengan NIM terakhiran gitu. Karena NIM aku terakhirnya 15, jadi ya itu tadi pakai NIM terakhir. Next. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama itu menentukan koefisienan faktor distribusi maksudnya. Nah, yang pertama kita mencari buhul B. Di buhul B itu menentukan koefisien faktor distribusi buhul B. Yang pertama itu kekakuan BA, yaitu dengan rumus sekian 4 kali E1 dibagi jaraknya, ketemunya sekian. Dan selanjutnya menghitung kekakuan BC sama aja dengan rumus 4 kali E1 dibagi jaraknya tadi, jarak antara C ke A, hasilnya 0,727. Selanjutnya ada mencari faktor distribusinya. FDBA itu sama dengan kekakuan BA dibagi kekakuan BA plus BC dengan hasil 0,647. Next, itu juga faktor distribusi untuk F DBC, kekakuan BC dibagi kekakuan BA plus BC dengan hasil 0,353. Selanjutnya mencari buhul C, sama seperti halnya buhul B tadi. Kita mencari kekakuan untuk BC ini dengan rumus sama 4 kali E1 dibagi jaraknya tadi, jarak C ke D, karena ini dari buhul C ya. Ketemunya 0,727, selanjutnya sama kekakuan CD, ini kenapa dikali 3 itu tuh karena jepit sendiri gitu. Hasilnya 0,968. Terus setelah mencari kekakuan sama seperti sebelumnya, mencari faktor distribusinya. Distribusi FDBC dan FDCD. Sama seperti cara sebelumnya. Untuk mencari FDBC itu kekakuan BC dibagi kekakuan BC plus CD. Berarti kekakuan ini tadi BC dibagi kekakuan BC plus CD. Ini ditambahin. Hasilnya 0,429. Sama seperti FDCB, kekakuan CD dibagi kekakuan BC plus CD. Dan ketemu hasilnya 0,571. Setelah menentukan koefisien faktor distribusi, selanjutnya itu langkah kedua adalah menentukan momen primer. Nah, yang pertama itu menentukan batang AB, momen primer di batang AB, yaitu potongan A dan B. Nah, momen A dan B ini sama dengan
dengan rumus min P1 dikali A kuadrat dikali B dibagi L kuadrat. Kenapa min? Karena dia itu berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan. Jadi ininya min. Nah, dengan hasil min 6 dikali 8, hasilnya min 6,889 kilonewton per meter. Selanjutnya ada MBA. Itu P1 dikali B2 dikali A dibagi L kuadrat. Kenapa plus? Karena dia searah dengan jarum jam BA. Kan B ke A gitu ya. Nah, dengan hasil 13,778 kilonewton meter. Selanjutnya, setelah mencari batang AB, kita lanjut ke potongan batang BC. Sama, batang BC, kenapa min? Karena dia berlawanan arah jarum jam. Dengan rumus min Hi1 dikali L kuadrat dibagi kuadrat dikurang P2 dikali C kuadrat dikali D dan dibagi L kuadrat. Ini jaraknya ya, L ya. Dengan hasil min 28,802 kilonewton meter. Selanjutnya, setelah MBC, kita cari MCB. Plus dikarenakan tadi searah jarum jam, MCB ya, searah jarum jam. Rumusnya sama, Hi1 dikali L kuadrat dibagi 12 karena jaraknya. Ini rumus dan ini L itu jaraknya ya. Ketemu hasilnya 21,86. Selanjutnya batang CD. Potongan batang CD. Yaitu mencari MCD dan MDC. MCD itu dengan rumus min Hi2 dikali L2 dibagi 12 min 15 Hi-nya bebannya yang diterima dikali jaraknya 3,1 kuadrat dibagi 12 ketemu hasilnya min 12,012 kilonewton meter. Selanjutnya mencari bidang MDC. Sama dengan itu tuh MDC itu tuh sama seperti MCD, kebalikannya gitulah. Tadi kan MCD itu min dan MDC itu plus, tinggal sama dengan pindah ruas jadi plus. Sama kan MDC itu sama dengan MCD. Karena MCD hasilnya min, jadi dipindah ruas jadi plus. Selanjutnya mencari MC dan MB. Sigma MC itu RBV dikali jaraknya 5,5 dikurang MBC dikurang Hi1 kali 2,75 dikurang P2 dikali 2 jaraknya plus MCB. Dengan hasil RBV 18,776, sigma MB dengan hasil RCB 28,724 kilonewton. Kita mencarikan sigma V dengan hasil 47,5 dikurang 47,5 hasilnya 0. Berarti oke ya. Selanjutnya batang CD. Di batang potongan CD ini tadi kan sudah ketemu MCD-nya min 27,816. Selanjutnya Hi2. Hi2 kecil dikali 3,1 itu jaraknya ketemunya 46,5 kilonewton. Yaitu sigma MD sama dengan 0, RCV dikali 3,1 jaraknya dikurang MCD dikurang Hi2 dikali jarak setengah jarak ini. Ya, RCV ketemu 32,223 kilonewton. Selanjutnya setelah ketemu MD kita mencari MC.
sama dengan rumus min RdV dikali 3,1 plus Hi2 dikali 1,55 tadi setengah jaraknya dikurang MCD sama dengan 0. Min RdV dikali 3,1 jaraknya keseluruhan tadi ditambah 46,5 dikali 1,55 dikurang 27,816 dengan 0. RdV ketemu 14,277. Setelah itu mencari sigma V. Ketemunya 46,5 dikurang 46,5 sama dengan 0, berarti oke. Jadi kita selanjutnya merekapitulasi hasil-hasilnya, yaitu RAV sama dengan 20,158 kN, RBV ketemunya tadi 10,842 ditambah 18,776 sama dengan 29,618 kN. RCV juga ketemu 60,947 kN, RDV ketemu 14,277 kN. Tadi setelah menentukan momen primer, menentukan koefisien distribusi, selanjutnya itu menentukan gaya lintang. Nah, gaya lintang itu agak mirip ya dengan bidang D gitu ya, bidang D. Di gaya lintang ini, yang pertama kita mencari di batang AB. Ada apa? Di gaya ada P1, ada RAV dan RBV juga ada. Nah, mencari DA kiri sama dengan 0 kN. Karena nggak ada gaya gitu. DA kanan, RAV sama dengan 20,158 kN. Nah, ini DA kanan. DA kanan. Nah, ada gaya. Beban 20,158 kN. DE kiri. Sama dengan DA kanan. Sama. 20,158 kN. Nah, itu ada DE kanan. Sama dengan DE kiri dikurang P1. Ketemunya tadi 20,158 dikurang 31. Kita punya min 10,842 kN. Setelah itu DB kiri sama dengan DE kanan, DB kanan sama dengan DB kiri ditambah RBV. Hasilnya 18,776 Newton. Setelah itu ada batang BC, kita mencari batang BC. Banyak beban di sini ya, ada Hi1, P2, Hi besar, Hi1 besar, Hi2 besar, ada RBV juga, ada RCV juga, dan ada jarak-jaraknya. Setelah itu kita mencari Hi-X dulu, dengan rumus Hi1 dikali X sama dengan 5 dikali X. 5 dikali 3,5 sama dengan 17,5. 5 kali, ini Hi1 mencari Hi1 ya. Terus mencari Hi2, 5 dikali 2 sama dengan 10 kN. Selanjutnya kita mencari DX sama dengan DB kanan dikurang Hi-X sama dengan 18,776 dikurang 5X. Nah, ini kayak mencari, ditinjau dulu gitu loh, dari kanan B, Hi-X 0 dapatnya sekian, sampai X sama dengan 3,5 dapatnya sekian. Temu nih, DF kiri sama dengan DB kanan dikurang Hi1 dengan hasil 1,276 kN, dan seterusnya sampai DC kanan itu ketemu 32,223 kN. Setelah itu kita lanjut ke batang CD. Di batang ini lumayan juga sih bebannya. Ada Hi2 kecil, ada RCV, ada Hi3 dan RDV. Nah, sama Hi3 dicari 15 kali 3,1 dapatnya 46,5 kN. Hi-X, Hi2 kecil dikali X sama dengan 15 kali X. DX sama dengan DC kanan dikurang Hi-X. Nah, kita mencari X ini tadi ya, ditinjau dari kanan C. Hasilnya sekian. Jadi DD kiri sama dengan DC kanan dikurang Hi3.
Dapatkan hasil min 14,277 kN. Selanjutnya ada DD kanan, DD kiri ditambah RDV, min 14 ini hasil, ditambah RDV 14 juga, hasilnya 0. Selanjutnya, langkah terakhir itu menentukan momen. Di batang AB pertama itu mencari batang AB dengan rumus yang pertama ME sama dengan MA plus RAV dikali 1. Jaraknya ya, jarak di sini. Sigma ME ini. Dengan hasil 6,22 kN. Terus MB dari sini ke sini jaraknya 3, RAV dikali 3, P1 ini dikali 2, 31, MA ini hasilnya tadi sama dengan jadinya min 15,461 kN. Selanjutnya di batang BC ini banyak juga ini beban-bebannya, sama karena X-nya masih diketahui gitu, kita tinjau lagi seperti sebelumnya dengan hasil sekian. Lanjut ke MF ini sama dengan MB plus RBV dikali 3,5 jaraknya min Hi1 dan Hi1 dikali 1,75. Ini tadi jarak 3,5 itu jaraknya sini, terus 1,75 itu dari ban Hi1 ke sini ke MF. Dengan hasil 19,63. Selanjutnya, karena di kanan F itu masih ditinjau lagi seperti tadi belum diketahui, jadi dengan hasil sekian ini kita lanjut ke MC, mendapatkan dengan rumus MB plus RBV dikali 5,5 dikurang Hi1 dikali 3,75 dikurang P2 dikali 2 dikurang Hi2 dikali 1, ini jaraknya tadi ya, mendapatkan hasil min 27,816 kN. Yang ketiga, menentukan batang CD. Hi-X sama dengan Hi2 dikali X sama dengan 15X. Nah, X-nya ini masih belum diketahui. Jadi, mencari sama seperti sebelumnya, kita tinjau dari jarak X di kanan C. Dengan rumus sebagai berikut, hasilnya sekian. Kita lanjut di bidang MD, mencari bidang MD, MC plus RCV dikali jaraknya tadi, dikurang Hi3 dikali 1,55 sama dengan min sama dengan 0. Selanjutnya, setelah perhitungan panjang tadi, akhirnya lanjut ke gambar. Ini gambar bidang D. Ini dapatnya tadi dari perhitungan gaya lintang. Nah, ini gaya lintang kalau digambarkan grafiknya, yang plus itu di bagian atas, dan yang min di bagian bawah. Tadi hasilnya A ke E mendapatkan plus 20,158 kN, dan berapa ini? 20,158 kN, dan E ke B ini mendapatkan min 10,882 kN. Dan selanjutnya, ini saya menggunakan jarak skala jaraknya 1 cm itu 1 meter, dan skala gayanya 1 cm itu 4 kN. Lanjut aja ke gambar bidang M, itu sama momen, gambar bidang momennya sebagai berikut. Kalau D tadi kan plusnya yang di atas, nah untuk bidang M itu balikannya. Dan
dari bentuk grafiknya itu berbeda. Kalau dia tuh kayak lebih ke apa sih, kotak-kotak seperti ini ya. Tapi kalau udah M itu lancip-lancip gitu loh. Jadi harus ada bedanya juga sih. Gitu yang sekian yang saya tahu. Sekian dari pekerjaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada dosen saya, Bapak Muhammad Nur Soleh, telah memberikan kesempatan kali ini kepada saya untuk menjelaskan sekilas yang saya tahu gitu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.